Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur muncul kembali tahun 1814 ketika Gubernur Jenderal Inggris, Thomas Stamford Raffles mengadakan kegiatan di Semarang. Waktu itu Raffles mendapatkan informasi bahwa di daerah Kedu telah ditemukan susunan batu bergambar. Kemudian ia mengutus Cornelius seorang Belanda untuk membersihkannya. Pekerjaan ini dilanjutkan oleh residen Kedu yang bernama Hartman pada tahun 1835. Di samping kegiatan pembersihan, ia juga mengadakan penelitian. Namun sayang, mengenai laporan penelitian ini tidak pernah terbit. Pendokumentasian berupa gambar bangunan dan relief candi dilakukan oleh Wilson selama 4 tahun sejak tahun 1849, sedangkan dokumen foto dibuat pada tahun 1873 oleh Van Kinsbergen. Candi Borobudur didirikan oleh arsitek Gunadarma, namun secara historis belum diketahui secara pasti. Pendapat Casparis, berdasarkan interpretasi prasasti Berangka tahun 824 Masehi dan prasasti Sri Kahulunan 842 Masehi. Pendiri Candi Borobudur adalah Smaratungga yang memerintah antara tahun 782 hingga 812 Masehi. Pada masa dinasti Shailendra, dibangun untuk memuliakan agama Buddha Mahayana dan pemeluknya. Upaya pemugaran Candi Borobudur dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pertama dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Van Erp, dan yang kedua dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang diketuai oleh Sukmono. Dengan masuknya Indonesia menjadi anggota PBB, maka secara otomatis Indonesia menjadi anggota UNESCO. Tahun 1973 menjadi awal dimulainya proyek pemugaran Candi Borobudur. Kerja besar yang dikenal sebagai pemugaran kedua Candi Borobudur itu, secara resmi dimulai pada 10 Agustus 1973. Sekitar 600 orang menjadi tenaga kerja proyek mulai digerakkan dengan tenaga penuh. Sesuai kesepakatan kerjasama dengan UNESCO, proyek ini selesai dalam 10 tahun. Dan pada 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai warisan budaya, dalam Satuan Borobudur Temple and Compound, World Heritage List dengan nomor C592. Bangunan Candi Borobudur dibedakan menjadi 3 bagian, yakni Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu adalah bagian tingkat pertama hingga tingkat ketiga dari Candi Borobudur. Bagian Kamadhatu memiliki relief karmawi bangga yang menggambarkan hukum sebab akibat atau hukum karma pada umat manusia. Rupadhatu adalah bagian tingkat keempat hingga keenam candi, memiliki relief Lalita Vistara dan Jatakamala yang menggambarkan kisah hidup Sang Buddha. Arupadhatu atau bagian atap candi tingkat ke-7 hingga ke-10. Pada bagian ini tidak ada relief namun memiliki banyak stupa yang menggambarkan pencapaian kesempurnaan umat manusia. Punden berundak menjadi ciri khas bangunan Candi Borobudur, di mana semakin ke atas semakin mengecil dengan 4 buah tangga pada setiap arah mata angin. Menurut filsafat Buddha, struktur tingkatan candi yang seperti punden berundak, merupakan konsepsi alam semesta.
Relief adalah seni pahat pada media batu, dan biasanya terdapat pada bagian candi, monumen atau prasasti karena memiliki arti mendalam. Pada pahatan relief Candi Borobudur, terukir dengan indah sejarah yang berisi ajaran atau filosofi nenek moyang, untuk menjadi hikmah bagi generasi selanjutnya. Candi Borobudur memiliki 2.672 panel relief, dengan 1.460 panel relief naratif, dan 1.212 panel relief dekoratif. Relief naratif terdiri atas 5 gugus yaitu, relief Karmawi Bangga 160 panel, relief Jataka 500 panel, relief Avadana 120 panel di lantai 3, dan 100 panel di lantai 4. Relief Lalita Vistara 120 panel di lantai 3. Relief Gandavyuha 460 panel. Sedangkan panel relief dekoratif Candi Borobudur merupakan pahatan seni pada batu, yang gunanya untuk dinikmati keindahan visualnya saja. Stupa adalah lambang Buddha yang berbentuk mangkuk terbalik pada bangunan candi. Bentuknya persegi 4, atau segi 8, biasa disebut harmika, dan terdapat serupa tongkat pendek di atasnya. Stupa di Candi Borobudur berbentuk lonceng atau sering juga disebut genta. Terdiri dari 3 bagian, stupa bagian dasar yang berbentuk membulat disebut anda, bagian tengah yang disebut yasti, pagar yang mengelilinginya disebut harmika, serta bagian puncak yang berupa payung disebut catra. Candi Borobudur mempunyai 72 buah stupa pada 3 lantai teratas, dengan stupa besar yang menjadi pusatnya. Semua stupa tersebut merupakan stupa berlubang, yang mempunyai rongga di dalamnya dan berisikan arca Buddha. Stupa pada Candi Borobudur terdiri dari stupa induk, stupa teras, dan stupa-stupa kecil sebagai ornamen tubuh candi atau pagar langkan. Stupa induk adalah stupa utama, atau stupa puncak yang paling besar di antara stupa teras lainnya. Stupa induk tidak berlubang dan mempunyai garis tengah 9,90 meter dan tinggi 7 meter. Melihat dari dekat stupa-stupa Candi Borobudur merupakan apresiasi terhadap warisan budaya yang sangat berharga. Candi ini adalah simbol kebesaran peradaban dan keindahan seni arsitektur nenek moyang bangsa Indonesia di masa lalu. Dengan menghargai dan mempelajari warisan ini, kita dapat menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang kaya bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.
Saya sangat senang dan terharu berada di sini, merasa bangga dengan hasil karya monumental masa lalu, yang masih terjaga dan harus terus dijaga oleh generasi penerus, agar dapat dinikmati oleh anak cucu kelak. Karena Candi Borobudur ini sudah menjadi warisan budaya dunia, sekali lagi warisan dunia, bukan warisan satu suku saja, tapi warisan untuk masyarakat Indonesia khususnya dan warisan dunia pada umumnya. Oleh sebab itu, melestarikan Candi Borobudur adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga dunia yang peduli terhadap warisan budaya. Dengan menjaga dan melestarikan bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa Candi Borobudur akan terus menginspirasi dan mengedukasi generasi mendatang. Bersama-sama, kita dapat melindungi dan melestarikan keajaiban arsitektur dan monumen spiritual yang luar biasa ini untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton, dan semoga bermanfaat.